Palembang, Rajawali News TV. Calon anggota legislatif, caleg, Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Republik Indonesia, RI, Harun Pahala Dolok Saribu SH nomor urut 8 dari Partai PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sumsel 1 meliputi Palembang, Banyuasin, Lubuk Linggau, Muba, Musirawas, dan Muratara. Turut menyambut kedatangan calon Presiden RI Ganjar Pranowo yang melakukan belusukan di Pasar Palimo dan Pasar 16 Ilir Palembang, Jumat, 2 Februari 2024. Kedatangan bakal orang nomor 1 di Indonesia ini disambut antusias ribuan masyarakat Kota Palembang, baik pedagang yang sedang berbelanja maupun warga yang memang sengaja datang untuk bertemu calon Presiden RI nomor urut 3 pada pemilu 2024 nanti, ujarnya. Harto melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Masuk, Pak! Pada hari ini 2 Februari 2024, Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, dihadiri oleh calon presiden, ya, Capres nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Jam 8 tadi Bapak Ganjar tiba di Bandara SMB Sultan Mahmud Badarudin II pukul 8, kemudian langsung bertolak ke Pasar Kilometer 5, Pasar Palimo. Nah, di situ berdialog dengan warga dan juga pedagang pasar. Ya, tadi menanyakan harga-harga bahan pokok yang terus naik, ya, dan harga-harga kebutuhan pokok, ya, terutama ibu-ibu yang naik turun lah, tidak stabil, seperti cabai, beras, apalagi tadi itu, ya, mungkin bumbu-bumbuan segala macam, terus harga ayam, harga ikan, seperti itu. Ya, harapan kita ke depan, kalau Tuhan mengizinkan Bapak Ganjar Pranowo untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, ya, besar harapan kita perhatian khusus oleh Bapak Ganjar untuk Provinsi Sumatera Selatan, khususnya masyarakat Kota Palembang. Caleg DPR RI dapil berapa, Pak? Saya saat ini dipercaya Ibu Megawati untuk maju sebagai caleg DPR RI dari Partai PDI Perjuangan, dapil Sumatera Selatan 1, itu meliputi Palembang, Banyuasin, Musirawas, Lubuk Linggau, dan Musirawas Utara. Itu saya nomor urut 8, jadi caleg DPR RI nomor urut 8 Harun Pahala Dolok Saribu SH. Saya ini, Mas, program unggulannya karena saya ini adalah ahli hukum, pakar hukum. Kita mentargetkan ke depan, kalau Tuhan mengizinkan saya jadi DPR RI di Senayan, saya ada di Komisi 3 DPR RI, saya akan membangun bagaimana seluruh masyarakat Indonesia 280 juta ini punya advokasi gratis. Terkhusus di dapil saya Sumatera Selatan ada 7 juta penduduk Sumatera Selatan yang harus diadvokasi lebih fair, lebih adil. Nah, bagaimana untuk mendapatkan keadilan dan fairness yang lebih itu? Ya, jelas bukan hanya teori, harus didampingi oleh adik-adik lawyer, kawan-kawan lawyer, rekan-rekan sejawat ini yang memang mumpuni. Jadi saya akan siapin nanti ke depan itu sekitar 200 sampai 300 lawyer free, 17 kabupaten kota, untuk 7 juta penduduk Sumatera Selatan, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul seperti masalah perceraian, masalah KDRT, masalah waris, masalah tanah, dan lain sebagainya itu bisa masyarakat
Sumatera Selatan ini mendapatkan keadilan yang lebih fair, lebih adil. Nah, itu nggak bisa hanya dengan omongan, harus dengan action yang jelas. Jadi kita siapin teman-teman. Nah, nanti dananya seperti apa itu kita sudah tahu cara nyarinya, karena memang itu sudah kita gelutin dari kita buka kantor acara dari tahun 2006. Juga sekarang pengurus BPP HIPMI se-Indonesia. Nah, saya itu punya program unggulan yang kedua itu UMKM. Jadi bagaimana kemarin kita lobby Bank Mandiri itu ngucurkan 800 miliar ke Sumatera Selatan. Itu satu orang, terutama kita akan coba sasarannya Gen Z dulu, itu yang umur 17-35. Itu bisa kita berikan bantuan kurang lebih 50 juta tanpa agunan. Hanya mungkin nanti teknisnya kita buat misalnya hanya dalam 3 kali perpanjangan. Di situ kawan-kawan yang lain biar kebagian juga. Nah, seperti apa nanti teknisnya itu biar dana itu katakanlah bisa dimanfaatkan dengan baik dan berkembang, itu harus ada mentoring UMKM. Jadi kita ajarin mereka teknik bagaimana membuat suatu produk lewat ide-ide kreatif yang padat kreativitas bukan padat modal. Kemudian selanjutnya kita mentoring bagaimana untuk packagingnya. Jadi produk itu dikemas dengan baik sehingga punya nilai jual yang baik. Nah, ketiga itu harus hadir pemerintah di situ. Nah, untuk apa? Menampung produk mereka itu, misalnya pemerintah kerjasama dengan koperasi, nah, itu ditampung. Kemudian keempat pemasarannya. Nah, pemasarannya kita kebetulan di HIPMI itu ada program kerjasama Indonesia-Jepang. Itu kemarin kita buat ekspor udang faname dari Maluku Utara ke Jepang. Itu harga yang tadinya di Maluku Utara 100.000 per kilo bisa jadi 500.000. Hanya syaratnya kita di Jepang, di Tokyo harus punya cold storage. Nah, dengan kita tadi membuat kerjasama tadi, kita difasilitasi 2 cold storage di Jepang. Nah, sehingga apa? Kita memenuhi syarat untuk ekspor ke Jepang. Seperti itu. Jadi program unggulan saya 2 itu saja, Mas. Tapi saya rasa itu saat ini diperlukan, sangat diperlukan untuk membangun fondasi untuk kita menuju Indonesia Emas 2045. 1, kepastian hukum, 2, mentoring UMKM.